Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dewi Firmansyah dengan NIM SSI 2023 dari Program Studi Sistem Informasi. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil review paper yang berjudul Perancangan Sistem Reservasi dan Kasir Restoran Berbasis Website. Studi kasus Nyoman Cafe yang dipublikasikan pada Jurnal Sistem Informasi Usin tahun 2025. Judul penelitiannya adalah Perancangan Sistem Reservasi dan Kasir Restoran Berbasis Website atau Studi Kasus Nyoman Cafe. Artikel ini ditulis oleh Mikail Abdullah, Nyoman Purnama, dan Niputu Nuvianti Kusuma dan dipublikasikan dalam Jurnal Sistem Informasi Jusin Volume 6 nomor 2 tahun 2025. Penelitian ini berfokus pada pengembangan sistem reservasi dan kasir berbasis website untuk membantu operasional restoran agar lebih efektif dan efisien. Pemilihan topik ini sangat relevan karena banyak restoran masih menggunakan sistem manual yang rentan terhadap kesalahan pencatatan dan kurang efisien dalam melayani pelanggan. Untuk latar belakang dan rumusan masalahnya, penelitian ini dilatar belakangi oleh kondisi di Nyoman Cafe yang masih menggunakan proses reservasi dan transaksi kasir secara manual. Permasalahan yang muncul antara lain ada kesalahan pencatatan data pelanggan, keterlambatan konfirmasi reservasi, kesulitan mengelola data pelanggan dan transaksi, menurunnya kenyamanan pelanggan saat restoran sedang ramai. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian merumuskan 3 masalah utama. Yang pertama ada bagaimana merancang sistem reservasi dan kasir berbasis website yang mampu menyediakan informasi ketersediaan media secara real-time dan mengotomatisasikan transaksi. Dan yang kedua ada bagaimana memastikan sistem yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pengguna dan mudah diakses. Dan yang ketiga ada bagaimana mengevaluasi sistem kemudahan pengguna serta keberhasilan sistem dalam mendukung operasional restoran. Salah satu batasan dan tujuan penelitiannya ini ada penelitian hanya berfokus pada pengembangan sistem reservasi dan transaksi berbasis website. Fitur lainnya seperti manajemen investasi secara rinci, pengelolaan stok bahan baku, maupun layanan purna transaksi belum menjadi bagian dari penelitian. Dan tujuan penelitian ini adalah merancang sistem reservasi dan kasir berbasis website, meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasional restoran, memberikan kemudahan bagi pelanggan dalam melakukan reservasi, menghasilkan sistem yang user-friendly melalui pendekatan metode prototype, dan mengukur tingkat kepuasan penggunaan menggunakan metode SUS atau System Usability Scale. Selanjutnya, untuk subjek, objek, dan metodenya, pada penelitian ini, subjek penelitiannya adalah pengelolaan Nyoman Cafe dan pelanggan yang menggunakan layanan restoran. Sedangkan objek penelitiannya adalah sistem reservasi dan kasir berbasis website yang dikembangkan. Metode yang digunakan dalam pengembangan ini adalah prototype, dan tahap-tahap prototype tersebut meliputi 1. Identifikasi kebutuhan pengguna, 2. Perancangan sistem menggunakan UML, 3. Pembuatan prototipe menggunakan Figma, 4. Evaluasi prototipe oleh pengguna, 5. Perbaikan sistem berdasarkan masukan pengguna, dan keenam ada pengujian tingkat usability menggunakan SUS. Untuk mendukung perancangan ini digunakan beberapa diagram UML seperti use case diagram, ada activity diagram, dan class diagram, sequence diagram, dan entity relationship diagram atau ERD. Metode prototipe ini dipilih karena memungkinkan pengguna tidak secara langsung dalam proses pengembangan sehingga sistem yang dihasilkan lebih sesuai dengan kebutuhan. Dan untuk hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem reservasi dan kasir berbasis website berhasil dirancang dan diimplementasikan dengan baik. Sistem mampu membantu pelanggan melakukan reservasi secara online serta membangun pengelolaan dalam mengelola transaksi secara lebih tepat dan akurat. Untuk mengukur kualitas sistemnya, dilakukan pengujian menggunakan metode System Usability Scale atau SUS. Hasilnya ini diperoleh skor 84,75. Ini termasuk dalam kategori cukup bagus dan baik. Artinya dalam sistem ini, sistem mudah digunakan dan pengguna merasa nyaman, tidak ada kendala saat mengoperasikan sistem, dan tingkat kepuasannya juga cukup tinggi. Selanjutnya adalah analisis permasalahan dan metodologinya.
Permasalahan yang dihadapi pada studi kasus Nyoman Cafe ini adalah proses manual yang menyebabkan kesalahan pencatatan data, lambatnya konfirmasi reservasi, sulitnya pengelolaan informasi saat jam operasional sibuk. Dan dari sisi metodologi ini, pengguna metode prototipe memiliki beberapa keunggulan. Yang pertama, ada metode ini bersifat iteratif sehingga sistem dapat terus diperbaiki berdasarkan masukan pengguna. Yang kedua, ada adanya keterlibatan pengguna membuat sistem yang dikembangkan lebih sesuai kebutuhan, dan penggunaan UML membantu perancangan sistem secara terstruktur dan terdokumentasi. Dan keempat, ada evaluasi penggunaan SUS memberikan gambaran objektif mengenai pengalaman pengguna terhadap sistem. Secara keseluruhan, metode ini sudah sesuai dengan tujuan penelitian tersebut. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan pada penelitian ini. Kelebihannya itu metode ini metode prototipe partisipasinya dan interaktif. Yang kedua ada desain antar muka user friendly ini via Figma dan evaluasinya mencapai skor 84,75. Ini hasilnya cukup baik dan bagus. Dan kekurangannya ada belum ada pengujian jangka panjang operasional dan tidak terintegrasi modul inventaris penuh. Dan yang terakhir data penguji terbatas sampai 20 responden. Selanjutnya untuk rekomendasi dan kontribusi ilmiahnya, ini yang pertama ada menambahkan modul inventaris agar pengelolaan stok bahan baku dapat dilakukan secara otomatis. Yang kedua adalah mengintegrasi sistem dengan berbasis metode pembayaran digital seperti QRIS atau e-wallet. Yang ketiga adalah melakukan pengujian lapangan dalam jangka waktu yang lebih panjang dengan jumlah responden yang lebih banyak. Dan dari sisi kontribusi ilmiah ini, penelitian ini memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu sistem informasi, khususnya pada penerapan metode prototipe untuk sistem reservasi restoran berbasis web. Dan yang terakhir, ada kesimpulannya yaitu penelitian ini efektif merancang sistem web yang meningkatkan operasional dan pengalaman pelanggan. Kekuatan pada metode prototipe dan evaluasi pengguna meski perlu pengujian yang lebih luas. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.